Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang pertama yang terhormat kepada Bapak Ferdi Mokti SSIMM selaku dosen pengambil matematika keuangan dan teman-teman saya yang sayangi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penyusutan atau depresiasi dengan 3 metode. Yang pertama, metode garis lurus. 2. Penyusutan depresiasi atau disebut dengan metode unit produksi. 3. Perhitungan sederhana presentasi penyusutan secara harga pasar. Di sini perkenalkan, nama saya Fitri Nur Tafia, NIM 9620250929 sebagai moderator dan pemateri, dan rekan-rekan saya Zasna Sabita dengan NIM 9620251003 sebagai pemateri. Saya Dela Febrianti dengan NIM 96202518 sebagai pemateri. Di sini ada tujuannya, yaitu pertama, memahami konsep dasar penyusutan atau bisa disebut depresiasi serta tujuan dilakukannya penyusutan dalam akuntansi. 2. Menjelaskan pengertian dan mekanisme perhitungan metode garis lurus beserta karakteristiknya. 3. Memahami prinsip dan cara perhitungan metode unit produksi sebagai metode penyusutan yang didasarkan pada tingkat pemakaian aset. 4. Melakukan perhitungan sederhana presentasi penyusutan berdasarkan harga pasar untuk mengetahui penurunan nilai aset dari waktu ke waktu. Di sini ada definisinya. Penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya perolehan sesuatu aset tetapi secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan terjadi karena aset mengalami penurunan nilai akibat pemakaian, usia, atau faktor lainnya. Aset yang biasanya disusutkan itu ada gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan perabotan kantor. Di sini pertama ada metode garis lurus adalah metode penyusutan yang mengalokasikan biaya penyusutan secara sama rata setiap tahunnya selama umur manfaat aset. Metode ini adalah metode paling sederhana dan paling sering digunakan oleh perusahaan. Buat rumusnya, metode garis lurus itu ada yang pertama, jika ada nilai residunya atau nilai sisa, yaitu penyusutan per periode sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Dan jika tidak ada nilai residunya itu, rumusnya ada penyusutan per periode sama dengan harga perolehan dibagi umur manfaat. Di sini juga ada penyusutan atau bisa disebut depresiasi metode unit produksi yang akan dijelaskan oleh Dela. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan. Jadi di sini ada penyusutan atau depresiasi metode unit produksi. Jadi itu adalah metode penyusutan yang menghitung beban penyusutan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan atau jam pemakaian aset. Semakin sering aset digunakan, semakin besar penyusutannya. Jadi metode unit produksi menjadi penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan aset. Ada rumusnya, yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat dalam unit dikali jumlah pemakaian. Rumus yang kedua, rumus penyusutan per unit produksi. Penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan produksi selama umur manfaat. Jadi sederhananya itu harga perolehan sama dengan harga awal aset, nilai sisa sama dengan nilai aset pada akhir masa manfaat. Umur manfaat sama dengan total unit per jam produksi yang diperkirakan. Jumlah pemakaian sama dengan unit per jam produksi dalam satu periode. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih Dela atas pemaparannya. Yang ketiga ada perhitungan sederhana presentasi penyusutan secara harga pasar yang akan dijelaskan oleh Jasmine. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada metode ketiga, yaitu perhitungan sederhana presentasi penyusutan secara harga pasar. Yaitu perhitungan ini menggunakan persentase penurunan nilai aset berdasarkan harga pasar. Metode ini sering dipakai untuk estimasi nilai aset yang mudah berubah harganya, seperti kendaraan atau alat elektronik. Jadi presentasi harga pasar itu penyusutan yang berdasarkan penurunan nilai pasar. Berikut adalah rumus perhitungan
dana PP yang artinya persentase penyusutan sama dengan HB atau harga beli dikurang HJP, yaitu harga jual yang berlaku di pasar saat ini, dibagi dengan HJP juga. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama dengan metode garis lurus, yaitu soalnya sebuah perusahaan membeli mesin produksi dengan harga perolehan 20 juta rupiah. Mesin dengan tersebut diperkiraan memiliki umur manfaat selama 5 tahun dan nilai residunya 2 juta di akhir masa pemakaian. Jadi di sini kita cari yang diketahui dulu, yaitu harga perolehan 20 juta, nilai residunya 2 juta, umur manfaatnya 5 tahun. Yang ditanya penyusutan per periodenya. Jawabannya, jika kita pakai nilai residu, yaitu penyusutan sama dengan HP kurang NR bagi UM, yaitu 2 juta dikurang 20 juta dikurang 2 juta dibagi 5 sama dengan 3.600.000. Jika tidak pakai nilai residu, yaitu penyusutan sama dengan HP dibagi UM sama dengan 20 juta dibagi 5 sama dengan 4 juta. Studi kasus kedua akan dijelaskan oleh Dela. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus 2 dengan metode produksi. Soalnya itu PT Maju Teknik Nusantara merupakan perusahaan manufaktur komponen otomotif. Pada awal tahun 2022, perusahaan membeli mesin CNC untuk menunjang kegiatan produksi dengan harga perolehan sebesar 360 juta rupiah. Mesin tersebut diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 60 juta rupiah pada akhir masa pemakaian. Berdasarkan spesifikasi teknis dari pabrik pembuat, mesin CNC tersebut diperkirakan mampu menghasilkan total produksi sebesar 500 unit selama umur manfaatnya. Namun dalam praktiknya, jumlah produksi setiap tahun tidak sama karena dipengaruhi oleh permintaan pasar. Data produksi aktual mesin CNC selama 3 tahun pertama adalah sebagai berikut. Jadi tahun 2022 ada 90.000 unit, tahun 2023 120.000 unit, tahun 2024 70.000 unit. Perusahaan menggunakan metode penyusutan unit produksi dalam pencatatan hasil tetap. Jadi yang diminta itu hitung penyusutan per unit produksi mesin CNC tersebut, hitung beban penyusutan mesin pada tahun 2022, 2023, dan 2024, hitung total akumulasi penyusutan sampai akhir tahun 2024. Yang ditanya penyusutan per unit produksi beban penyusutan tahun 2022, 2023, dan 2024, total akumulasi penyusutan sampai akhir tahun 2024. Jadi yang kita dapat dari soal tersebut yaitu diketahui harga perolehan sama dengan 360 juta rupiah, nilai sisa sama dengan 60 juta rupiah, total produksi selama umur manfaat 500, produksi aktual tahun 2022 itu 90.000 unit, tahun 2023 120.000 unit, tahun 2024 70.000 unit. Dijawab 1. Penyusutan per unit produksi. Penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi total produksi. Jadi 360 juta rupiah dikurang 60 juta rupiah dibagi 500. Hasilnya sama dengan 300 juta dibagi 500 sama dengan 600 per unit. Jadi yang kedua beban penyusutan per tahun itu tahun 2022 ada 90.000 unit dikali 600 sama dengan 54 juta rupiah. Tahun 2023 120.000 unit dikali 600 sama dengan 72 juta rupiah. Tahun 2024 70.000 unit dikali 600 sama dengan 42 juta rupiah. Yang ketiga akumulasi penyusutan sampai akhir tahun 2024. Hasil tahun 2023 sampai 2024 itu ditambah, jadi 54 juta ditambah 72 juta ditambah 42 juta sama dengan 100
Selanjutnya studi kasus ketiga yang akan dijelaskan oleh Jasna. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus ketiga, yaitu perhitungan sederhana penyusutan secara harga pasar. Di mana soalnya sebuah perusahaan manufaktur skala menengah bergerak di bidang pengolahan kemasan plastik. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan tersebut membeli satu unit mesin pemotong otomatis yang digunakan setiap hari dalam proses produksi. Mesin tersebut dibeli dengan harga beli atau HB sebesar Rp48 juta termasuk biaya pengiriman dan instalasi awal. Manajemen perusahaan memperkirakan bahwa setelah mesin tersebut tidak lagi digunakan, mesin masih dapat dijual kembali sebagai barang bekas dengan harga jual perkiraan atau HJP-nya sebesar Rp8 juta. Perusahaan tidak menetapkan umur manfaat secara pasti, sehingga dalam perhitungan penyusutan digunakan metode penyusutan sederhana. Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan ingin mengetahui besarnya penyusutan atau PP mesin tersebut sebagai dasar pertimbangan pencatatan akuntansi dan evaluasi nilai aset. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui harga beli atau HB-nya tadi mesin sebesar harganya Rp48 juta, HJP-nya atau harga jual perkiraannya sebesar Rp8 juta. Yang ditanyakan berapa besar penyusutannya atau PP, dijawab di sini rumusnya PP sama dengan HB kurang HJP dibagi HJP. Jadi Rp48 juta dikurang Rp8 juta dibagi Rp8 juta, di mana mendapatkan hasil Rp40 juta dibagi Rp8 juta yang menghasilkan 5%. Di sini ada kesimpulannya, itu penyusutan atau depresiasi merupakan proses akuntansi yang bertujuan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Metode garis lurus menghitung penyusutan secara merata setiap periode sehingga sederhana dan mudah diterapkan. Metode produksi menghitung penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan aset sehingga lebih mencerminkan kondisi aktual pemakaian aset tersebut. Selain itu, perhitungan presentasi penyusutan secara harga pasar memberikan gambaran sederhana mengenai penurunan nilai aset berdasarkan kondisi pasar. Setiap metode penyusutan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik aset dan kebutuhan perusahaan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang akurat dan relevan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.